Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang fawaid surat Ghafir ayat ke-55. Sekilas tentang surat Ghafir. Surat ini terdiri dari 85 ayat, surat ke-40 dari mushaf Al-Qur'an, termasuk surat Makkiyah, ya, diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Az-Zumar. Ada 3 nama surat ini. Yang pertama surat Ghafir, ya. Penamaan surat Ghafir diambil dari kata ghafir yang disebutkan dalam ayat ketiga surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghafiriz dzambi qabilit taul, ya, ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun dosa dan penerima taubat. Kemudian nama ini juga, ya, disebut dengan, ya, surat Al-Mu'min. Ya, penamaan surat Al-Mu'min diambil dari kata Al-Mu'min yang disebutkan di dalam ayat ke-28. Ya, diterangkan bahwa salah seorang dari kaum Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan ia menyembunyikan keimanannya. Ya, dalam hati kecilnya ia mencela Fir'aun dan kaumnya yang tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, surat ini juga dinamakan Dzitaul, artinya yang maha memiliki karunia. Ya, diambil dari, ya, ayat yang ketiga, sama seperti penamaan Ghafir tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bersabarlah engkau karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu di waktu pagi dan petang. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah fasbir, ya, bersabarlah. Bersabar menurut bahasa artinya adalah menahan. Ya, menurut syariat bersabar adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya, hatinya, dan juga amal perbuatan anggota badannya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbik, ya, bersabarlah dalam menjalankan hukum Rabbmu, ya, surat Al-Haqqah ayat 48. Kemudian juga di dalam surat Thaha ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya. Maka perintah sabar ini mencakup 2 hal. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala ada 2, ada hukum kauni dan hukum syar'i. Ya. Hukum kauni dan hukum syar'i ini mencakup bersabar
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala pun membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun membutuhkan kesabaran. Kemudian beliau diperintahkan bersabar dalam berdakwah, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam berdakwah dan menghadapi rintangan-rintangan dakwah. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau atas ucapan mereka yang menyakitimu, yang menzalimimu, ya, yang menolak dakwahmu. Ya, ini perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam dakwah. Ayat ini turun ketika di Mekah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kondisinya masih lemah dan juga kaum muslimin masih sedikit, mereka belum memiliki kekuatan, sehingga mereka diperintahkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya semasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, ya, meskipun beliau dimusuhi, dizalimi, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau dan para sahabat tidak diizinkan untuk melawan orang-orang kafir Quraisy dengan senjata. Ya, tidak diizinkan untuk berjihad qital, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, pensyariatan jihad ini melalui, ya, rangkaian yang sangat panjang. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, ada 3 fase pensyariatan jihad. Fase yang pertama adalah fase di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk berjihad qital. Fase yang kedua, fase diizinkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berjihad qital. Dan yang ketiga adalah fase diwajibkannya berjihad qital. Ya, fase yang pertama adalah fase diharamkannya jihad qital. Nah, ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, ya, Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan beliau untuk berjihad, ya, mengangkat senjata, ya. Bahkan beliau dilarang untuk melakukan bentrok fisik, ya, dengan orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Ya. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari konfrontasi dan juga bentrok fisik dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jihad yang dilarang adalah jihad qital ketika itu. Ya, tentunya selain jihad qital, ya, beliau diperintahkan untuk berjihad dengan jihad yang lain. Ya. Beliau diperintahkan untuk berjihad dengan jihad dakwah di fase beliau berdakwah di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya, janganlah kamu mengikuti dan mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, ya, dengan jihad yang besar. Jadi kata jahidhum bihi, ya, jihadilah mereka dengannya. Ya, dengannya di sini maksudnya adalah dengan Al-Qur'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan dan juga menyampaikan Al-Qur'an kepada, ya, orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di masa diharamkannya jihad qital, beliau diperintahkan untuk jihad ilmu dan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Artinya, ya, mereka yang mencari ilmu dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya ilmu apa yang belum mereka ketahui. Ya. Jadi ini dua jihad yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah pada masa ketika Allah mengharamkan kepada mereka jihad qital, yaitu jihad dakwah, dan yang kedua adalah terus mencari ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Kemudian fase yang kedua adalah fase diizinkannya berjihad qital. Ya. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat membangun satu negara di kota Madinah dan sendi-sendi dasar Islam sudah mulai menguat dan mereka sudah mulai memiliki kekuatan, ya, maka di saat itulah pada tahun kedua Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan jihad qital. Ya, jadi sifatnya hanya izin, bukan perintah yang wajib. Ya, saat itu ketika Abu Sufyan memimpin kafilah dagang Quraisy, mereka kembali dari kota Syam. Ya, kembali ke kota Mekah, khifafa wa thiqala. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa senang ataupun merasa berat. Berjihadlah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Ya, demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya, dan ayat-ayat yang lain di dalam surat At-Taubah ayat 36, kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat ke-5. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa ulama berbeda pendapat. Ya, apakah ayat-ayat perintah sabar ini dimansuh, dihapus dengan ayat-ayat jihad qital? Al-Imam Al-Kalbi beliau berpendapat bahwa ayat sabar ini dimansuh. Ya. Namun jumhur ulama, nah ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, mengatakan bahwa ayat-ayat sabar tidak dimansuh, tidak dihapus hukumnya. Ya, hukumnya tetap. Ya, tentunya pengamalannya adalah sesuai kondisi dan tempat serta waktu masing-masing kaum muslimin berada. Ya. Di antaranya ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan barang siapa di antara kaum muslimin dalam keadaan lemah di suatu tempat atau waktu, maka hendaknya ia mengamalkan ayat-ayat kesabaran dan memaafkan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Ya. Kemudian juga dari ulama kontemporer, di antaranya Syekh ya, Ibn Baz, beliau mengatakan bahwa fakar ulama, ya, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat sabar tidak dimansuh. Ya, pengamalannya sesuai dengan kondisi kaum muslimin masing-masing. Ya. Di saat mereka sedang lemah, tentunya yang lebih utama adalah mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya. Dan di saat itu mereka terus berdakwah dengan jihad dakwah. Ya. Dan juga ulama-ulama yang lain, ya, yang sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Mereka yang berpendapat bahwa ayat-ayat sabar tidak dimansuh, ya, dengan ayat-ayat jihad. Ya, semuanya tetap berlaku dan pengamalannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini perintah Allah untuk bersabar. Fasbir. Ya, kenapa beliau diperintahkan bersabar? Inna wa'dallahi haq.
Ya. Sesungguhnya janji Allah adalah hak. Ya, makna kata hak ya artinya adalah sabit, la yataghayyar, ya, tetap tidak berubah. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dan tidak ada perubahan pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala ada pada dua hal. Yang pertama adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dan memenangkan wali-walinya. Ya, di antaranya Allah akan menolong ya dan memenangkan para nabi, ya, kemudian siddiqin, syuhada dan juga orang-orang sholih. Ini janji Allah ya yang tidak akan pernah berubah ya sampai kapanpun dimanapun. Kemudian janji Allah yang kedua adalah Allah akan mengalahkan dan menghinakan musuh-musuhnya ya dari orang kafir, orang munafik dan orang-orang musyrik ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ini terbukti ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy ketika Fathul Mekah ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para sahabat Nabi ya, mengalahkan orang-orang Romawi dan juga Persia ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fasbir ya, inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah untuk dosamu ya. Jadi perintah sabar dan istighfar ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi diperintahkan beristighfar ya. Para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Di antaranya mengatakan bahwa istighfarlah ya atas dosa-dosamu sebelum engkau diutus ya. Yang kedua, istighfarlah minas shaghair ya, beristighfar dari dosa-dosa kecil ya. Namun pendapat ini marjuh karena para nabi dan rasul ya tidak melakukan dosa baik kecil maupun besar. Kemudian yang ketiga ya, wastaghfir li dzambik ya au li dzambi ummatik ya, mohon ampunlah untuk ya pengampunan dosa-dosa kaummu. Kemudian yang keempat adalah wastaghfir li ta'abbud ya, beristighfarlah kepada Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam, yang lebih tepat ya istighfar di sini adalah istighfar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena Nabi SAW melakukan dosa, ya, karena Nabi terjaga dari dosa dan beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita katakan bahwa ini adalah ta'abbud, apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama adalah ini mengangkat derajat Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah agar ini menjadi teladan bagi umatnya ya. Nabi SAW beliau dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjauhi dosa kecil dan besar, namun beliau tidak kurang dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak kurang dari 100 kali istighfar ya. Maka patut bagi umatnya untuk meneladani Nabi SAW, memperbanyak istighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa istighfar adalah penyempurna suatu ketaatan. Ya. Maka selesai kita melakukan satu ketaatan, perbanyaklah istighfar. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita istighfar setelah selesai dari melaksanakan sholat. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian istighfar dari selesai berwudu. Ya. Kemudian istighfar di akhir bulan Ramadan. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini bentuk istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan, ya. Tentunya banyak sekali kekurangan, ya.
dari ibadah yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan istighfar di akhir ibadah ini dapat menyempurnakan kekurangan ibadah tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan di sini ada perintah sabar, ya. Maka sabar ini menyempurnakan keyakinan akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi istighfar untuk menyempurnakan ketaatan kita dilakukan setelah melakukan ketaatan. Adapun sabar adalah menyempurnakan keyakinan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Ya. Ini perintah untuk bertasbih dan tahmid, ya. Tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahmid adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah karena, ya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Ya, memuji Allah dengan lisan, ya, bersyukur kepada Allah dengan hati dan juga dengan anggota badan. Ya, di sini diperintahkan untuk bertasbih dan bertahmid di waktu al-asyi. Ya, para ulama mengatakan bahwa asyi ini adalah waktu antara, ya, setelah tergelincirnya matahari. Ya, artinya ketika memasuki waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Ya, ini waktu asyi. Dan ibkar, ya, adalah setelah terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tasbih di waktu al-asyi wal ibkar. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat di waktu pagi dan petang. Ya, 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Sebelum turun perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa ini perintah sholat asar dan juga sholat fajar, sholat subuh. Kemudian juga ada ulama mengatakan bahwa ini perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Jadi penyebutan kata asyi dan ibkar ini mewakili 5 waktu sholat. Ya, yaitu sholat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh. Ya. Nah, secara khusus, ya, Nabi SAW diperintahkan untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kedua waktu ini adalah waktu yang sangat utama. Ya. Waktu yang diberkahi oleh Allah, namun banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga disebutkan secara khusus 2 waktu ini, ya, bertasbih di waktu pagi dan bertasbih di waktu petang. Ya, maka dari itu dalam aplikasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita senantiasa beliau mendawamkan zikir pagi dan petang. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu asyamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail wala an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Ya, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai selesai salat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai dari memerdekakan 4 budak dari anak Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai dari salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Ya. Nah, ayat yang semisal dengan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu
bukrata wa asila. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah ya dengan mengingat Allah banyaknya. Ya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya, jadi asil ini adalah waktu antara salat asar sampai maghrib. Ya. Kemudian firman Allah di dalam surat Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaqulun wasabbi bihamdi rabbik qabla tulung isyamsi wa qablal ghurub. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Rum ayat 17, Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Bertasbihlah kepada Allah di waktu engkau berada di waktu pagi dan waktu kamu berada di waktu ya sore hari. Ini adalah ayat-ayat yang semisal semakna dengan ya firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 55 ya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perintah untuk bersabar, beristighfar ya. Kemudian juga bertasbih dan bertahmid ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.